Pakar ekonomi berbicara tentang penawaran, permintaan, elastisitas, keunggulan komparatif, surplus konsumen, dan kerugian. Berikut ini adalah subbab dari materi berpikir seperti seorang ekonom. Untuk yang pertama yaitu ekonomi sebagai ilmuwan. Maksudnya, seperti halnya bidang ilmu lain, para ilmuwan ekonomi juga menciptakan teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Ada beberapa subbab di dalam materi ekonomi sebagai ilmuwan. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Di dalam metode ilmiah terdapat pengamatan teori dan pengamatan lebih lanjut. Jika seorang ekonom hidup dalam suatu negara yang mengalami sebuah masalah ekonomi, ekonom akan mengembangkan teori, mengumpulkan, dan menganalisis data. Untuk subbab yang kedua yaitu peran asumsi. Maksud dari peran asumsi di sini yaitu peran ini juga sangat membantu memecahkan atau merumuskan suatu masalah yang ada di dunia. Karena dengan peran ini kita bisa menyederhanakan suatu masalah agar lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya untuk subbab yang ketiga yaitu model ekonomi. Maksud dari model ekonomi sendiri yaitu ekonom juga menggunakan alat peraga yang disebut model untuk mempelajari dunia ini. Model ekonomi mungkin menghilangkan beberapa hal detail untuk membuat kita melihat hal-hal yang benar-benar penting. Dan untuk sebuah model ekonomi tidak memiliki semua hal yang ada dalam sebuah perekonomian. Dengan memakai model ekonomi untuk mengkaji berbagai isu ekonomi, maka Anda akan melihat bahwa semua model dibangun dengan asumsi. Macam-macam model ekonomi. Yang pertama adalah diagram arus melingkar. Yang kedua, batas kemungkinan-kemungkinan produksi. Untuk model ekonomi yang pertama yaitu diagram arus melingkar. Di sini dijelaskan, diagram arus melingkar merupakan visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang yang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Dan model ekonomi yang kedua yaitu batas kemungkinan-kemungkinan produksi. Di sini dijelaskan, batas kemungkinan-kemungkinan produksi merupakan batas kemungkinan jumlah produksi suatu barang dan biasanya ditunjukkan dengan kurva. Untuk subbab yang kelima atau subbab yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam membuat keputusan di pasar tertentu. Dan untuk ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi yang terjadi pada masyarakat pada skala besar. Ekonom sebagai penasihat kebijakan. Para ekonom diminta untuk merekomendasikan kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ini adalah kebijakan yang baik yang dapat diterapkan di berbagai lingkungan. Dispositif versus analitik normatif. Mendeskripsikan dan menyatakan apa adanya, sedangkan analitik normatif bersifat menyarankan tentang bagaimana dunia seharusnya. Perbedaan penting dari kedua pernyataan ini adalah bagaimana kita menguji kebenarannya. Ekonom dalam pemerintah. Nasihat seorang ekonom tidak terlalu baik dan terkadang sulit untuk dimengerti. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan yang baik untuk saat ini, namun belum tentu baik ke depannya. Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Karena pendapat pribadi individu pastinya berbeda-beda. Bisa terjadi karena perbedaan hasil penilaian ilmiah maupun nilai-nilai kehidupan. Perbedaan dalam penilaian ilmiah, yakni memiliki perasaan yang tak sama terhadap fakta suatu teori alternatif atau terhadap ukuran parameter yang penting. Perbedaan dalam nilai-nilai, yaitu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dengan pemahaman ilmiah. Para ekonom memberikan nasihat yang bertentangan karena terkadang mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Persepsi versus realitas.
Karena perbedaan dalam hal penilaian ilmiah dan nilai-nilai menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat di kalangan para ekonom, namun dalam beberapa kasus para ekonom menghasilkan pemikiran yang sejalan. Studi kasus pemulihan perekonomian di masa pandemi menurut Sri Mulyani. Sepanjang tahun ini terjadi berbagai tantangan dalam perekonomian global. Salah satunya adalah terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah masalah kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sektor industri otomotif menjadi kunci penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, sektor ini juga menjadi salah satu tulang punggung sektor manufaktur di Indonesia. Saat ini pemerintah telah fokus terhadap akselerasi ekonomi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil menengah serta pengembangan sektor pariwisata. Studi kasus menurut 10 prinsip ekonomi, yaitu sesuai dengan prinsip ke-7, pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar karena pemerintah Sri Mulyani dapat mengatasi perekonomian Indonesia di masa pandemi ini dengan cara yang pertama, mendorong sektor industri otomotif sebagai kunci penting pemulihan ekonomi, yang kedua dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Penjelasan studi kasus menurut pendapat, pemulihan perekonomian di masa pandemi menurut Sri Mulyani merupakan penerapan dari berpikir seperti seorang ekonom. Karena Sri Mulyani dihadapkan kondisi pandemi yang menimbulkan permasalahan ekonomi dan beliau dapat memikirkan bagaimana cara menangani pemulihan ekonomi nasional ini. Gunakan kurva kemungkinan produksi untuk menjelaskan apakah efisiensi itu. Jawabannya, dalam kurva, kombinasi output yang efisien adalah titik-titik sepanjang garis lengkung kurva, seperti titik A dan titik C pada gambar. Di titik-titik ini, ketika ekonomi menggunakan sumber dayanya secara efisien, itu tidak dapat meningkatkan produksi satu barang tanpa mengurangi produksi yang lain. Titik di dalam perbatasan, seperti titik B, tidak efisien, karena lebih dari satu barang dapat diproduksi tanpa mengurangi produksi barang lainnya. Sebaliknya, titik di luar kurva, seperti titik D, tidak mungkin dicapai dengan produksi dan teknologi saat ini. Itu hanya dapat dicapai jika jumlah sumber daya bertambah atau teknologi semakin canggih yang memungkinkan menghasilkan lebih banyak output dari sumber daya yang ada. Satu asumsi umum dalam ilmu ekonomi adalah produk dari perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama tidak dapat dibedakan. Untuk produk dari setiap industri berikut ini, bahaslah apakah asumsinya itu dapat diterima. A. Besi, B. Novel, C. Beras, D. Makanan cepat saji. Jawabannya, besi ialah asumsi yang masuk akal, dapat kita anggap tidak dapat dibedakan karena hampir seperti komoditas. Kemudian, produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbeda dapat dianggap sama. Yang kedua, novel. Ini asumsi yang tidak masuk akal. Ada beberapa penulis dan semua penulis memiliki gaya penulisan yang berbeda. Maka dalam hal ini hampir tidak mungkin untuk berpikir secara setara. Yang ketiga adalah beras, merupakan asumsi yang masuk akal. Jadi, kita bisa membicarakan barang serupa, biasanya ketika barang tersebut tidak memiliki terlalu banyak proses. Yang terakhir, makanan cepat saji. Ini merupakan asumsi yang masuk akal. Sebagai barang yang tidak dapat dibedakan karena ada barang yang hampir sama untuk produsen yang berbeda.